Hari ini, aku, Jordi Wong Siddhartha, mendapat sebuah kesempatan emas untuk berbincang-bincang langsung dengan seorang tukang gado-gado yang kini sudah memiliki 9 cabang restoran, sudah go internasional, bahkan konon katanya usahanya sudah melegenda selama 50 tahun. Siapa lagi kalau bukan Bapak Calvin Hartono, owner dari Gado-Gado Boplo Resto. Halo Om Calvin. Halo Jordi, thank you sudah berkenan mengundang saya untuk sharing di channelnya Jordi Siddhartha. Halo teman-teman. Thank you Calvin. Aku yang thank you banget nih. Ya, sama-sama Jor. Yes. Nah ini yang mungkin teman-teman juga penasaran nih. Gimana sih Om awal mulanya Gado-Gado Boplo ini bisa berdiri, dan emang bener ya udah berdiri selama 50 tahun? Iya, jadi pada awalnya dimulai dari usaha mama saya Jor. Di tahun 1970, ketika itu saya berumur 2 tahun, mama saya sudah mencari nafkah dengan berjualan gado-gado di rumah Pumpung, rumah kakek saya di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Nah, pada saat itu mama memulainya dengan harga per porsinya Rp25 untuk satu porsi gado-gado. Tahun 1970. Ya, dan modalnya mama waktu itu katanya sekitar Rp500. Gopek lah. Ya, modalnya pada saat itu, dan mama mencari nafkah. Kalau ditanya kenapa mencari produknya gado-gado, dijawab karena sesuatu yang mudah didapat, sayur-sayurannya, dan gampang dibuat gitu kira-kira Jor. Jadi ketika itu tahun 70, kemudian mama tahun 80-an, karena tahun 70-an itu di situ pembelinya ada tetangga-tetangga di sekitar rumah Jor, otomatis uang belanjanya juga sama seperti kita lah, nggak mungkin bisa terlalu banyak kita berharap. Betul. Ya, paling berapa orang sih, 5, paling banyak pun 10 ya, yang beli ke gado-gadonya mama pada saat tinggal di gang. Maka tahun 80-an mama diajak berkolaborasi sama cicinya, ii saya. Jualannya pindah ke Jalan Wahid Hasim di seberang Apotek Boplo. I see. Dan pada saat itu mama saya kalau ngelihat di seberang itu ada apotek namanya Boplo, ya udah diambillah nama Boplo itu sebagai nama warungnya. Itu sekitar tahun 80. Dan ternyata nama Boplo itu adalah nama sebuah real estate dari Belanda Jor, yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag sana. Nah, ternyata itu nama real estate dari Belanda Jor. Jadi Boplo itu nama real estate dari Belanda, kayak sekarang ada Agung Sedayu, Sumarekon. Nah, itu sekarang ini namanya aja penuh dengan sejarah ya teman-teman. Iya. Jadi kalau teman-teman semua pergi ke daerah Menteng, di rumah-rumah di Menteng kan tuh gede-gede, asri-asri. Itu adalah hasil dari kerjanya orang Belanda, Envy de Boplo itu. Kira-kira gitu Jor awalnya. Nah, setelah Om sudah mulai jualan nih di tadi di garasi tadi ya Om ya, bersama dengan Ii. Nah, gimana sampai akhirnya bisa berkembang lagi tuh Om? Ya, itu semua sih kerja keras dari mama saya tentunya sebagai foundernya ya, yang memulai. Mama itu suka pertama dia suka menabung. Ya, yang saya lihat suka menabung. Terus kedua, dia gigih dengan menu makanan yang sudah dia pilih. Jadi ketika kita memilih sebuah menu, kita konsisten di situ Jor. Jangan gonta-ganti produk. Hari ini jual ini, besok jual yang lain. Wah, itu nggak bisa. Tapi memang saya konsisten. Kuatkan dulu lah. Iya, dia jual gado-gado dan berserta teman-temannya. Gado-gado tuh apa sih teman-temannya? Ada ketoprak, ada nasi rames, rujak buah, kayak gitu-gitu Jor. Nah, ketiga, mama saya itu sering kalau diajakin sama orang buat buka cabang, itu dia nggak pernah nolak. Gitu. Ikutan aja buka cabang. Kita pernah ikutan di sebelahnya Hari-Hari Supermarket Pasar Swalayan di Lokasari. Terus di mana lagi? Waktu itu masih ngetop Jor yang namanya Pujasera. Pusat jajan serba ada. Dulu ngetop tuh. Sekarang mungkin food court. Ya, cuman Pujasera dulu nggak pakai AC Jor. Terus bentuknya pakai lemari kaca. Ya, yang panjang itu tinggal, dan jangan lupa Jor, lemari kaca itu adalah bener-bener pelopor dari touchscreen John. Ngerti nggak? Tinggal tunjuk-tunjuk kan? Intermezzo sedikit.
Jadi ya itu kalau mama dipanggil ke disuruh ikut-ikutan, dia pasti kepingin seneng ikutan gitu loh, sampai ya beberapa cabang ya dia buka. Dan itu loh, ternyata tanpa sadar mama saya yang seorang SDTT Jor, SDTT tahu nggak Jor singkatan apa? Sekolah dasar. Nah, itu dia tuh yang dipopulerkan oleh Pak Andre Wongso. Betul. Nah itu dia, mama saya kan sekolah sampai kelas 4 SD. Wow. Dan mama saya ternyata, saya berpikir lagi ya, saya renung ya, tahun 80 pada saat orang-orang belum ngerti arti sebuah brand, Yes. mama saya udah ngerti, SD. Yes. Padahal dia nggak lulus SD. Betul. Dan nama Boplo itu diambil. Hmm. Nah sekarang Jor, saya kan suka bantuin UKM Jor ya, kayak UKM yang di gereja saya tuh. Saya membantu mereka bikin bazar Jor. Tahu nggak Jor? Mereknya nggak ada. Oh. Ya kan? Teman-teman di sini harus ngerti pentingnya sebuah brand. Brand itu sangat-sangat membuat kita tergugah untuk belanja kan Jor? Betul, diingat orang. Contoh ada gelas atau satu botol Aqua, nggak ada ada mereknya Aqua, Betul. sama nggak ada Aqua, kosong. Kita pilih mana? Pasti yang Aqua. Yang Aqua ya. Betul. Sampai sekarang orang bilang pokoknya apapun merek air minuman, pokoknya mereka nyebutnya apa? Aqua. Padahal yang dikasih yang lain, merek lain. Iya. Nah itu Jor. Jadi ternyata mama saya itu sudah berpikir jauh dan akhirnya dia namakan Boplo, dan puji Tuhan ternyata nama Boplo menjadi berkah juga buat kita ya. Betul. Berkat gitu loh. Dan terus yang pertama tadi saya udah ngomong, dia rajin menabung. Kedua dia ngerti brand. Ketiga, dia sering diajak orang-orang. Kalau diajak teman-teman, saya pesan kalau diajakin orang buka cabang, jangan nolak, ikutan lah. Supaya apa? Supaya merek kita bisa dilihat orang-orang dan kita menjadi top of mind. Nah itu kalau boleh tahu di tahun berapa Om? Pertama kali mamanya Om mau buka di Pujasera itu tahun 80-an, 85 lah, 85 kan udah mulai ada tuh. Terus sampai karena mungkin akibat orang-orang udah kenal nama Boplo, ya ketika tahun 90-an mama tuh diajak jualan di Sogo Supermarket. Wow. Di Sogo Supermarket, bayangkan Sogo kan kita tahu tempat orang-orang the have yang belanja ya produknya. Betul, kelas atas. Iya, dan saya bersyukur merek kita sudah dikenal gitu Jor. Nah, ketika saya kuliah Jor, itu saya kan suka sebelum masih masa SD pun saya suka membantu mama saya. Jam 5 pagi saya bangunin mama, suruh bantuin ke pasar Jor, gitu ke pasar, beli sayur-sayuran, saya bantulah. Setelah itu pulang dari pasar, saya mandi langsung ke sekolah. Waduh. Pulang dari sekolah, bantu lagi. Jadi waiters, ngelap-ngelap meja, nganter-nganter makanan. Iya, terus sama kupas telur. Itu udah kegiatan rutin Jor. Jadi kalau ada teman-teman saya datang nih, teman-teman SD udah mulai tahu. Ketika saya SD pun mereka sudah tahu. Ini saya nih anak tukang gado-gado. Iya, jadi saya tidak malu. Karena sesuatu apapun yang kita jalankan asal halal ya Jor ya. Betul. Dan itu bermanfaat buat orang lain, kita tidak perlu malu. Nah akhirnya seperti itulah ketika saya SD, saya punya guru yang berjasa banget buat saya, yang saya ingat sekali. Guru itu Jor sering kasih kita ngutang beli majalah. Nah, majalah yang ngetop zaman dulu apa? Bobo. Hai, Bobo, kawanku, Kuncung, termasuk ada buku-buku Tintin lah, Lima Sekawan lah. Nah itu membuat saya sering baca dan saya memvisualisasi Jor. Ketika saya kuliah pun saya udah, karena saya sering baca bukunya Thomas Alva Edison, Graham Bell, pencipta telepon dan lampu. Akhirnya saya mencoba memvisualisasikan Jor apa yang saya baca. Wah nih, ketika mama saya jualan di garasi, saya udah memimpikan Jor, udah ngomong ke orang-orang, one day Gado-Gado Boplo bentuknya restoran. Saya klaim gitu loh, saya declare gitu loh. One day Gado-Gado Boplo jualan mama saya, itu pasti bentuknya di restoran. Saya ngomong Jor, jadi sesuatu apapun mimpi kita harus sharingkan ke teman-teman, jangan disimpan. Agar semakin banyak yang mendoakan ya Om, iya. itu bisa terjadi. Bukan ya? Itu aja Jor, kita itu? itu berjanji kepada mereka. Kalau nanti suatu saat mimpi kita belum tercapai, mereka kan nanyain sama kita kan. Betul. Terus kita malu dong kalau kita belum tercapai. Mau nggak mau kita terpaksa ngerjain itu mimpi kita. Jadi mimpi kita itu bukan cuma hanya disimpan aja, ditulis
doang, enggak, ditulis bagus Jor. Tapi kita harus declare, kita harus sharing ke teman-teman. Nanti ketika teman kita nanya, gimana mimpi lu udah tercapai belum? Oh iya ya, aku belum berbuat sesuatu untuk mewujudkan mimpi saya. Akhirnya ngomongan orang itu akan memecut kepada diri kita supaya kita mewujudkan, cepat-cepat mewujudkan, kira-kira gitu Jor. Nah, ini konon kabarnya ya teman-teman ya. Iya. Om Calvin sendiri dulu mama ya pernah dapat investor waktu pertama kali awal mengembangkan usaha. Iya. Itu di tahun berapa dan ceritanya gimana tuh? Saya lanjut lagi, Jor, ketika itu tahun 90-an ketika saya kuliah saya udah ngomong ke teman-teman. Dan puji Tuhan, mimpi saya tercapai 2004. Tuhan kirimkan ada suatu rumah makan yang nyaris tutup di daerah Blok M. Oke. Nah, itu pada saat itu Mama ditawari lah oleh seorang temennya Mama lah ketika waktu dia masih merintis, Mama saya udah menabur perbuatan baik lah kepada orang ini sehingga dan akhirnya orang tersebut memperkenalkan Mama kepada pihak investor nih satu rumah makan yang mau tutup. Nah, Mama saya langsung telepon saya Jor, dia telepon Liong, saya kan panggilnya Liong. Yes. Mama dapat tawaran nih, gimana menurut kamu? Dia tanya karena saya anak laki-laki tertua. Gimana menurut kamu? Ya udah saya langsung tanpa basa-basi saya bilang langsung sikat mah, hajar bleh. Ya, karena apa? Karena kita tidak pernah tahu yang namanya kesempatan itu datang sekali, dua kali, bisa berkali-kali juga. Betul. Tapi kalau begitu ada kesempatan, harus kita tangkap. Betul, Ya, Richard Branson pernah ngomong ya. Yes. Ketika ada orang-orang menawari sebuah peluang kepada kita langsung jawab say yes. Sesudah itu baru kita pikirin caranya. Nah, itu teman-teman harus begitu. Jadi ya udah, langsung saya bilang, hajar mah. Kita ambil dari satu cabang itu, Jor. Yes. Kita langsung bisa beberapa tahun kemudian kita bikin sampai 6 cabang. Di tahun 2004 itu ya? Iya, Yes. beberapa tahun kemudian kita ekspansi jadi 6 cabang. Yes. Namun ada sebuah kejadian di mana kita di mana kita berbeda visi dan misi Jor dengan investor. Akhirnya kita pecah kongsi. Ribut lah ya. Pecah kongsi. Mama saya disuruh membayarkan investasi yang sudah dikeluarkan oleh investor tersebut. Mama saya telepon saya lagi karena saya kan udah married Jor, jadi beda rumah Jor. Liong ini gimana? Kita dapat ada ya mama saya waktu itu tahun 2008 agak down. Karena apa? Karena adik saya married sama orang Itali. Dia terpaksa meninggalkan. Ya namanya anak perempuan kan pasti deket banget kan sama mama saya. Oh, yes. Tentunya dia ngikutin suami dong. Betul. Mama saya kan deket sama anak perempuan jadi agak sedikit down. Ditambah lagi dengan kita harus membayar sebagian dari investasinya. Mama saya telepon lagi sama saya. Ya saya bilang, Mam, ya kita harus bertanggung jawab dan kita tidak boleh lari. Gimana caranya? Dia bilang, yaudah pinjem bank. Karena mama saya punya reputasi yang bagus, jadi Jor ketika mama saya itu bangunin saya pagi-pagi, itu saya suka ngeliat tuh Jor, mata masih ngantuk, saya ngeliat Jor apa yang mama saya lakukan. Ternyata dia itu kalau ada duit omset Jor, dimasukin ke celengan ayam. Zaman dulu nih Jor. Yes, yes. Celengan ayam ketika sudah banyak, baru dibawa ke bank. Bank akan melihat, bank tidak pernah melihat kita punya ijazah Jor. Nggak peduli dia, IPK tinggi, IPK gede, cum laude, nggak peduli dia. Yang penting isi kantongnya. Iya, itu loh Jor, keluar masuk cash flow dari kita sebagai seorang nasabah. Betul. Ketika kita ada uang kita masukin ke dia, dan ketika kita membayar supplier kita pakai cek dan giro mereka. Akhirnya mereka akan melihat, dan ciri-ciri pengusaha yang baik adalah terjadinya seperti itu, cash flow yang baik di mata bank. Ya udah bank langsung kasih, dan akhirnya ya puji Tuhan kita dalam beberapa tahun kemudian kita bisa melunasi semua investasi, semua hutang yang kita dapatkan dari bank tersebut. Nah, ya, dan ketika saat itu Jor, saya ngomong sama Mama, Mama sekarang ketika lunas ya Jor ya, saya bilang sama Mama, Mam saat ini Mama sudah bukan sebagai partner lagi, tapi Mama seorang investor. Udah jadi investor dia. Ingat loh Jor, ketika kita melalui tahapan demi tahapan, dan ketika kita melalui, hanya orang yang ikut ujian yang dapat naik peringkat.
Bener nggak Jor? Nah. Ketika kita SD, kita mesti ikut ujian kan? Betul. Untuk naik SMP. SMP ujian lagi SMA. SMA ujian lagi, naik buat apa? masuk kuliah. Kuliah. Sampai kita mati pun kita selalu diuji terus. Dengan kejadian-kejadian sekarang yang kita lalui sekarang Jor. Pandemi. Ayo. Pandemi itu merestart semua bidang usaha apapun Anda punya usaha. Bertahan bisa bertahan nggak ada. Kalau Anda bisa bertahan, orang akan respect dengan perusahaan Anda. Nah ini jujur nih guys, ini yang aku benar-benar sebenarnya salut banget dari Om Calvin ya. Kalau teman-teman di sini mengetahui tentang dunia bisnis, kalau kita bicara soal fair atau tidak fair, sebenarnya ketika ada investor yang mendanai bisnis kita, kalau misal ternyata ada problem di tengah-tengah, tidak pantas investor itu minta duitnya kembali. Sebenarnya loh kalau kita boleh jujur ya Om, nggak pantas, berbeda kalau sistemnya hutang. Iya, betul. Toh ini kan investor. Karena sekarang kalau kita pakai saham ya, betul. Crowdfunding itu ya itu resiko bisnis kita bilang. Resiko bisnis. Nah sebetulnya kalau kita pikir dengan akal sehat, harusnya Om Calvin dan mamanya saat itu ada posisi untuk melawan, tapi justru yang dilakukan Om Calvin tidak mau nyari ribut, nggak mau melawan, tapi justru bertanggung jawab. Ini yang aku salut banget sih. Ini betul. Harusnya jadi inspirasi buat anak-anak muda sekarang untuk nggak pantang menyerah. Betul. Ini yang terkadang aku bilang jeleknya anak sekarang. Gitu ya, benar. Anak sekarang menghadapi masalah apa? Lari duluan. Ingat loh, Jor, ada sesuatu yang priceless kalau menurut saya, nggak bisa dinilai dengan uang. Betul nggak Jor? Apa itu Jor? Apa itu? Nama baik. Oh. Iya kan? Yes. Selagi nanti kita sudah merusak image kita, nama baik kita rusak, ada nggak orang yang akan percaya sama kita? Betul. Susah sekali. Tapi kalau kita jaga, kita pertahankan, bahkan kita terus-menerus kita memperbaiki diri, kinerja kita, sehingga kita dipandang orang punya reputasi yang bagus, siapapun Jor ngantri jadi investor kamu. Nah. Tapi kalau teman-teman baru memulai usaha 1 tahun, 2 tahun, udah bilang aku cari investor, kayaknya menurut saya nih Jor, belum bisa. Kalau mau cari investor, itu minimal Anda, kalau menurut saya nih 5 tahun, terbukti membukukan laba. 5 tahun. Iya dong. Betul. Uang investor kalau kita mesti tanggung jawab, kita harus tanggung jawab benar. Ya gitu Jor. Ini yang aku benar-benar salut banget guys. Aku percaya kalau dari awal waktu itu Om Calvin dan mamanya sudah langsung menyerah, mungkin nggak ada Boplo yang hari ini total berapa cabang Om? 9 cabang, ditambah dengan 2 yang di food court, jadi 11. 11 cabang guys. Kalau boleh tahu mungkin bisa sedikit spill, udah di mana-mana aja sih lokasinya mungkin biar teman-teman tahu. Kita ada di Cikini. Ini sekarang ya di tempat syuting saat ini di Cikini. Panglima Polim. Raden Saleh. Cempaka Putih. Max One. Iya, Max One itu di Hotel Max One di Jalan Keramat Raya. Mahaka Square. Kelapa Gading ya? Iya, Kelapa Gading. Nanti kalau teman-teman mau detailnya bisa diklik di www.boplo.co.id. Keren guys, tukang gado-gado aja sekarang udah punya website. Iya, harus dong. Oke. Nah, ini yang juga mungkin teman-teman penasaran nih. Ini yang sebenarnya aku mau bahas soal bumbu Boplo ini nih sekarang. Yes. Di saat kondisi pandemi seperti yang tadi Om bilang, banyak bisnis yang terpaksa harus restart lagi, bahkan tidak sedikit yang terpaksa harus gulung tikar. Betul banget. Perusahaan-perusahaan besar, bahkan kuliner yang udah mendunia, itu pun harus gulung tikar. Betul. Nah, yang aku penasaran, gimana caranya justru pas masa pandemi, gado-gado Boplo bisa go internasional? Iya. Jadi Jor, kalau kita ngomong tentang masalah bumbu ini idenya saya ngomong bukan ide saya. Oke. Ketika masa pandemi kita juga mengalami yang namanya penurunan omset sampai sedemikian drastisnya. Nggak tahu mau ngapain, work from home Jor, di rumah luntang-lantung, nggak ada haruan. Badan pada sakit. Iya, jadi kaum rebahan. Aduh. Biasa kerja ya kesana kemari ya, ketemu orang meeting dan melayani pelanggan, tiba-tiba di rumah stay gitu, kita kan boleh pergi ya Jor ya. Jam usaha juga diturunin, kapasitas pengunjung diperkecil, bahkan tidak boleh dine-in. Kita meluncurkan sebuah inovasi pakai beli meja makan di mobil. Nah,
ada sebuah sekolah yang bernama Popeye Montessori di Kelapa Gading itu meminta saya untuk mengajarkan how to ngulek kepada anak-anak umur 3 sampai 5 tahun, Jor. TK loh, Jor. Keren. Preschool namanya. Buset. Nah, di saat itu, Jor, mereka bilang, "Pak, boleh nggak Bapak mengajar?" Wah, kalau buat ngajar saya have fun banget ya, seneng banget, passion banget, tanpa dibayar pun saya seneng buat ngajar karena saya punya Hobi untuk berbagi lah ya. Nah kemudian mereka bilang, "Pak, saya boleh nggak beli bumbu gado-gadonya?" Aduh, saya bilang. Pada saat itu, Jor, mama saya nggak setuju, Jor. Istri saya juga nggak setuju. Kenapa alasannya? Alasannya takut disalahgunakan. Contoh, orang beli bumbu ini bukan gado-gado, dia mengklaim pakai ini gado-gado Boplo loh. Itu pandangan dari mama saya. Betul. Dan istri saya. Saya bilang ini nggak bisa kita berdiam diri, nggak mengekspos kita punya kelebihan. Ya, kalau kita mau dikenal orang, semakin baik, semakin kita terbuka, transparan, itu semakin bagus, saya bilang. Dan ingat, Jor, ketika saya ngajar di kampus, saya kan cowok panggilan, Jor. Ya, sering dipanggil maksudnya. Ya, sharing di kampus-kampus. Nah itu saya selalu puterin video Jack Ma, Jor. Oh, oke. Ya. Dan di situ selalu aja Jack Ma yang ngomong gini, ketika orang lain komplain, ya ingat ya teman-teman ya, kamu jangan ikut-ikutan komplain. Tapi kamu cari jawaban sehingga jawaban tersebut menjadi sebuah produk, dan di situ ada kesempatan emas kamu untuk mendapat sebuah peluang bisnis yang besar. Ya udah, Jor, saya ngomong sama mama, "Mam, ini harus ini." Ya puji Tuhan, mama dan istri setuju. Akhirnya di launching lah, Jor. Bentuknya belum secanggih ini, Jor. Seperti ini ya? Belum, enggak. Masih bentuknya kayak, kamu tahu nggak, kotak makan yang buat isi nasi goreng tuh, Tahu, yang iya. plastik, yang plastik kotak itu. Betul. Bentuknya kayak gitu, Jor. Oh. Bumbu gado-gado, bukan, Oh. gula Jawa, masih perlu di assembling, garam, limo, itu semua kita kirimkan ke sekolah, dan sekolah menyebarkannya ke rumah murid-murid. Terus saya bilang, jangan lupa dikirimin ulekan kayu. Sekolah itu beli, kirimin ke rumah murid-murid. Dan jadilah kita, Jor, melakukan webinar, melakukan how to ngulek di Zoom. Dan itu sebuah peristiwa yang langka buat saya, dan saya bangga sekali bisa menularkan sebuah kegiatan yang karena kan anak-anak mesti dilatih motoriknya. Betul. Ya. Jadi itu sebuah peristiwa yang ya tak terlupakan lah, Jor. Nah disitulah saya langsung berpikir, ini customer nggak bisa kita suruh mereka merakit-rakit sedikit satu-satu. Harus dibikin mudah, dipermudah, dikasih nyaman. Betul. Campurin semua, Jor. Waktu itu bentuknya belum seperti ini, Jor. Bentuknya jelek, coklat, kemasan biasa. Ada bisa ngintipnya lagi, ada lubangnya bisa ngintip warna ini ya, warna bumbunya. Baru terus kita pakai gini. Di tahap awal prototipenya namanya kita The Secret. Iya, The Secret. The Secret, ya, Jordi tahu. Kok bisa tahu, Jor? Beli ya? Kan lihat di FB-nya juga. Hebat nih, fans juga nih. Jadi The Secret, dan itu saatnya kita membuka rahasia kita. Ya, kayak kata teman saya yang pakar branding itu, Arto Subiantoro, itu dia bilang, kita membuka rahasia kita. Dan kemudian akhirnya karena kita juga akan masuk ke retail modern, kita harus punya surat-surat, Jor, izin, namanya PIRT. Dan PIRT, kalau teman-teman ingin tahu, nggak boleh pakai bahasa Inggris, harus bahasa Indonesia. Dan jadi akhirnya kita namakan bumbu gado-gado. Nah, dari Boplo, guys, ya. Nanti kita bisa sedikit tunjukin juga. Tahap awal, Jor, saya pas udah jadi produk ini, saya bingung, Jor, gimana caranya nih? Saya nggak punya pengalaman untuk ekspor. Dan puji Tuhan saya diperkenalkan oleh teman saya, seorang masih muda lah, anak baru melahirkan anak di Sydney. Dan dia akhirnya ketemu dengan PT Gurita. PT Gurita itu perusahaan ekspedisi yang membantu para UKM untuk ekspor produknya walaupun surat-suratnya belum lengkap. Oh, oke. Jadi saya terbantu sekali oleh PT Gurita. Saya mengucapkan terima kasih buat teman saya, Pak Yuwono Wicaksono atau Pak Sony, yang sudah membantu saya membuat produk gado-gado Boplo tembus ke 9 negara.
9 negara. 9 negara, termasuk Finlandia. Mantap. Karena PT Gurita membuat sebuah hampers yang dibagi-bagikan untuk orang-orang asli Finlandia sana. Iya. Bukan hanya orang Indonesia. Iya, dia kan kita masih mesti mempromosi, ya. Jadi PT Gurita itu membuat hampers yang isinya adalah produk-produk UKM dan disebarkan ke tanah. Bayangin guys, seorang Finlandia aja ternyata suka makan gado-gado. Oh iya, bumbu rujak, mereka udah ini. Tapi yang paling viral, yang membuat paling viral bumbu gado-gado adalah di Sydney, dan sudah terlaku puluhan ribu batch, dibantu oleh reseller saya yang bernama Francisca, yang beberapa udah 25 kali pengiriman. Sekali pengiriman bisa pertama-tama pengiriman 150, 300, 600 bisa sampai ribuan itu terjual. Mantap. Ya, itulah berkah dari pandemi ini ya, teman-teman. Kalau teman-teman kita tuh kalau orang Chinese tahu ya, di balik kesulitan itu ada sebuah kemudahan kalau kita mau berpikir positif dan selalu open mind. Memperluas network kita, lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, punya mentor yang hebat, yang sudah terbukti berhasil di bidangnya gitu, Jor. Mungkin gini, kalau istilah bahasa Mandarinnya nih Om, ada yang namanya kiwei. Kiwei itu artinya krisis, teman-teman. Nah, kalau sebenarnya dibalik jadi weiqi artinya jadi berkah. Iya, peluang. Nah, itu dia peluang. Nah, teman-teman mau fokus ke kiwei atau weiqi, udah itu doang nih. Iya. Nah, karena kita itu akan menjadi apa yang kita pikirkan. Betul. Benar kan, Jor? Betul. Ya, the law of attraction. Yes. Nah, setelah dengan segala macam pencapaian yang sudah diraih oleh Gado-Gado Boplo hingga sekarang nih, tadi kalau kita ulangi lagi ya, sudah memiliki 9 cabang restoran plus 2 food court, berarti total udah ada 11 cabang. Lalu bumbu dari Gado-Gado Boplo ini sudah menyebar di 9 negara juga, bahkan sampai ke Finlandia, Amerika, bahkan sampai ke negara-negara Eropa. Dan saat ini bahkan juga sudah ada di toko-toko retail modern di Jakarta. Salah satunya di Diamond Mall Arta Gading. Setelah semua pencapaian yang udah Om raih nih, boleh tahu nggak sih Om, rencananya Boplo ini kedepannya mau dibawa kemana lagi? Sebenarnya kemarin saya dengan sedih hati bercerita. Kita baru, mama saya menolak sebuah tawaran yang menurut saya sayang banget. Kita ditawarin Jor, PT Gurita, The House of Indonesia, diaspora orang Australia, orang Indonesia di Australia, dan Gado-Gado Boplo kepingin membuat satu perusahaan yang bikin restoran di Sydney. Tapi mama saya tidak menyetujuinya. Jadi karena saya masih punya bos lagi, bosnya itu mama saya, saya harus respect dengan keputusan mama saya. Tapi mohon doanya buat teman-teman, mungkin di lain kesempatan kita ada tawaran lagi. Ya maklum mama saya kan agak konservatif untuk memilih sebuah tempat. Kalau dia nggak serak, itu dia nggak seperti kan ada buka cabang banyak banget. Betul. Tapi mempertahankan itu lebih susah daripada membuka. Membuka itu lebih gampang sekali, tapi mempertahankan itu sangat-sangat sulit, sangat berliku-liku, dan kita harus menghormati keputusan dari mama saya. Jadi kita barusan saja menolak. Semoga deh setelah ini, hopefully Gado-Gado Boplo mungkin bahkan bisa jadi bisnis unicorn, bisnis dekakorn sesuai dengan harapan Om Taufik. Dan bahkan sahamnya, nah ini yang menarik, sahamnya bisa diperjualbelikan di market ya. Iya, saya pingin banget Gado-Gado Boplo itu nanti IPO. Kita punya saham Gado-Gado Boplo itu dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ingat loh, ketika kita membeli produk-produk dalam negeri, berarti kita berkontribusi kepada perekonomian negara, penyerapan tenaga kerja. Kita nggak perlu repot-repot sampai mengekspor, ngomong TKW, ya, ART, bukan meremehkan dan mengecilkan peran dari asisten rumah tangga itu, tapi kita juga bisa berkontribusi dengan hadirnya Gado-Gado Boplo melalui saham-sahamnya, melantai di bursa saham. Itu mimpi saya, teman-teman tolong doakan supaya bisa berhasil. Amin. Ya, udah saatnya
merek Indonesia mendunia. Amin. Udah saatnya bendera merah putih berkibar Yang di dikibarkan, seluruh yes. dunia, ya. Jangan cuma resto-resto asing seperti dari Thailand, dari Jepang, Dari dari Amerika. Amerika. Ya. Kapan kita mau menggebrak market internasional kalau kita nggak mewujudkan sekarang? Dan jangan lupa Jor, Kemenparekraf Bapak Sandiaga Uno kemarin di dalam sebuah acara gercepin gerakan cinta produk makanan Indonesia untuk diekspor itu sudah mendeklar 4.000 restoran Indonesia di seluruh dunia harus dibuka. Ya, itu mimpi dari Pak Sandiaga Uno, ya. Uno. Dan salah satunya ketika beliau berbicara, dia juga memegang bumbu gado-gado Boplo. Luar biasa. Ya, bantu doa ya teman-teman ya. Bantu doa nih, Singkat teman-teman. terwujud ya. Ya. Nah, gini Om. Mungkin setelah kita sudah banyak ngobrol panjang lebar nih. Tadi kita sedikit Oh ya, kita ada buku juga ya, Jor? Oh iya, nanti di akhir aku akan tunjukkan, aku akan share nanti gimana caranya biar teman-teman bisa belanja bukunya Pak Calvin juga ya. Tapi gini Om, sebelumnya tadi kalau kita bicara lagi soal mengutip kata-kata Om tadi, membuka usaha itu mudah, tapi mempertahankan usaha itu yang susah. Betul. Nah, mungkin buat teman-teman semuanya yang menonton video kali ini bisa kasih tips penutup nggak Om? Pesan-pesan penutup, gimana sih caranya, terutama untuk anak-anak muda, bagaimana membangun usaha yang tidak hanya sekedar sukses, booming, terkenal, viral, tapi bisa bertahan hingga melegenda hingga puluhan tahun, bahkan juga mungkin bisa go internasional. Ya, jadi kalau teman-teman atau adik-adik yang baru mau mulai usaha, nomor satu adalah kita harus starting small. Kalau aku nih ya Jor, tips ala CH lah. Starting small ya, itu memulai usaha dengan uang yang kita kumpulkan, tapi tidak menyangkut dengan uang rumah tangga. Jadi ketika sesuatu terjadi dengan uang kita atau bisnis kita gagal, maka tidak akan mempengaruhi dari perekonomian rumah tangga kita. Yes. Ya, itu istilahnya kita ngomong uang dingin. dingin. Yes. Uang yang tidak terpakai. Betul. Ya, itu pertama. Kedua adalah kita harus konsisten di bidang menu yang kita udah pilih. Ya, ketika kita memilih makanan, contoh memilih makanan apa? Makanan Jawa lah, makanan Jakarta lah, konsisten aja di situ, diperbaiki terus, berinovasi, menanyakan kepada teman-teman atau kepada customer kita, bergaulah akrab dengan kalau saya ngomongnya itu CI, customer intimacy. Ya, ngomonglah kepada mereka. Ingat loh, bumbu gado-gado Boplo itu ada kacang metenya, itu dari ide dari seorang pelanggan yang datang ke Boplo ketika tahun 80-an dan dia bawa kacang mete digenggam, dipakai tisu, dia kasih ke mama saya, suruh mama saya ngulek. Ya. Dan pada saat itu celing, muncullah ide untuk menaruhkan kacang mete di situ. Jadi peran customer itu menentukan hidup mati usaha dari teman-teman semua. Betul nggak Jor? Betul. Ya nggak ada yang beli. Kita punya produk bagus, sehebat apapun produk kita. Marketingnya sekeren apapun, tapi nggak ada yang beli. Ya, bubar. Iya, tutup. Ya, bangkrut Anda. Ya, itu seperti itu Jor. Itu kedua ya. Ketiga, kita bisa memilih dengan cara-cara bagaimana. Kalau saya sih, yang saya tekankan di sini adalah saya selalu senang membantu orang. Membantu orang gimana? Ya saya ketika saya sudah jalan usaha saya membantu membuat review buat teman-teman UKM. Saya nggak mau berpikir sendiri, berpikir untung sendiri. Semuanya serba begini. Udah saatnya kita tangan di atas. Tangan di atas itu berarti apa? Kita berbagi ke mereka. Apa sih ya memberi? Apa sih yang kita bisa berikan kepada mereka? Kita kalau punya ilmu ya sharing lah. Ya, kayak tadi saya udah cerita sama Jordi, saya cowok panggilan. Saya sering ke kampus-kampus, goes to kampus, ya ke komunitas-komunitas saya sharing tanpa perlu dibayar. Ya, yang semua yang saya udah nikmati berkat-berkat dari Tuhan, saya mau bagikan ke teman-teman semua. Saya tidak mau menjadi laut mati. Jordi pernah ke laut mati? Belum. Di Israel? Belum. Itu kita begini aja Jor. Itu udah ngambang. Oh. Kenapa ngambang? Karena banyak garam di situ. Apa artinya? Itu adalah moral story-nya adalah ketika kita hanya menampung, maka kita hanya cuma menampung semua, menerima. Akhirnya kita cuma kelebihan garam di situ dan tidak ada satupun makhluk yang bisa hidup di situ. Yes. Karena kadar garamnya tinggi. Betul.
Tetapi sebaliknya, ketika kita menjadi saluran berkat buat orang lain, ya kita saya ingin menjadi hidup saya seperti kayak aliran sungai yang mengalir. Di situ ada pohon yang bisa tumbuh dari kecil hingga besar, kemudian ada burung bisa hidup di situ, bersarang di situ, bertelur di situ, dan melahirkan lagi sebuah proses kelahiran anak burung lagi, terjadi proses kehidupan kembali. Terus ada manusia bisa ngambil pohonnya, bisa ngambil batang pohonnya untuk rumah. Wah, itu kontribusi kita udah luar biasa banget. Betapa berartinya kehidupan kita dibuat orang lain. Dan saya pingin seperti itu. I see. Dan saya juga membuat channel YouTube untuk teman-teman UKM yang baru merintis bisnis, kepingin dibikinin video. Saya bisa kirim ke saya, bisa WA saya dulu. Ya, saya sebutin nomor handphone. Boleh, nanti juga aku akan tulis di bagian description ya. Ke WA saya di 0816 26 1968. Saya ulangi di 0816 26 1968. Teman-teman bisa kontak saya dan nanti teman-teman bisa kirimin produknya dan saya buatkan reviewnya dengan memakai video yang lumayan lah. Dengan pakai kamera. Luar biasa banget nih. Nah, tadi mungkin sedikit juga nih yang aku mau kutip. Ini yang sebenarnya pesan penting juga salah satunya dari obrolan tadi aku dengan Om Calvin ya. Satu, aku lihat Om Calvin sangat menjaga banget nama baik. Nah, ini juga kesalahan banyak anak-anak muda nih Om. Betul. Banyak orang-orang yang mentang-mentang udah punya investor, udah mulai belagu. Iya, terus bisa ambil bisnis lain di luar dari yang kemampuannya dia. Ingat loh, ketika Anda mengambil sebuah peluang yang Anda tidak pernah ngerti, ya ada tawaran ini, tawaran itu, Anda nggak pernah ngerti, terus dengerin kata teman-teman, oh ini bisnis bagus, berhati-hatilah dalam mengambil sebuah peluang bisnis. Ketika ada peluang, kita harus kalau saya mengambil peluang itu, Jor, saya selalu bertanya, saya capable nggak di situ? Saya ngerti nggak di situ? Ya, kalau kita nggak ngerti, kita jangan ambil. Skip aja lah, Kita apalagi kita harus investasikan uang yang besar di situ, jangan. Ya, kecuali kita memang punya teman yang memang bisa bantu kita. Itu pun kita harus berhati juga dengan teman kita. Betul. Karena teman kita juga kita harus seleksi. Betul. Nah, terakhir nih Om. Tadi kita mau sedikit bahas tentang buku ini nih, buku Membangun Bisnis Melegenda. Nah, ini ditulis sendiri oleh Om Calvin dibantu Mama berarti ya, untuk isi dari konten bukunya. Ini bukunya kalau orang mau beli gimana nih Om? Di Tokopedia dan di Shopee. Dan sekarang kita udah masuk di Blibli, teman-teman. Ada sebuah kita bisa ngomong namanya Blibli, blibli.com. Itu kalau teman-teman beli 200.000 hanya bayar 100.000, diskon 50%. Wow. Dan hari ini kita sudah kebanjiran order, ya. Hampers kita sudah lumayan lama, ya. Saya berterima kasih untuk Blibli, untuk marketplace, terutama juga Tokopedia, Jor. Yes. Kita sangat-sangat laku banget di Tokopedia. Satu akun kita di Tokopedia sudah seperti satu restoran loh, Jor. Wow. Omsetnya. Gila. Ya, jadi teman-teman kita bersyukur di masa pandemi ini ya kita juga jangan pernah mengeluh ya karena Tuhan benci dengan orang yang selalu mengeluh. Kita menerima, kita ikhlas menerima sambil kita berpikir, sambil kita berkreasi, apalagi yang kita bisa kerjakan. Ingat teman-teman, ketika Anda buntu dengan produk-produk yang kita jual, cepat-cepat pivot, banyak-banyak bergaul dengan orang-orang yang lebih sukses. Mereka akan memberikan helikopter view yang lain yang mungkin teman-teman belum terpikirkan. Betul. Bergaulah dengan belajarlah dari mentor-mentor yang memang sudah terbukti sukses di bidangnya. Ya, jangan mentor abal-abal. Oke, so kesimpulannya teman-teman, untuk teman-teman semuanya yang ingin beli buku Membangun Bisnis Melegenda dari Om Calvin, lalu juga ingin membeli ini semua bumbu gado-gado. Oh jangan lupa Jor, ketika teman-teman membeli buku di marketplace, teman-teman akan dapat hadiah free bumbu gado-gado. Mantap. Ini seharga berapa nih Om? Ini 30.000. Mantap. Ya. Sih beli buku langsung dapat bumbu gado-gado. Jadi nggak cuma ngebayangin doang, udah rasanya gimana sih? Bisa langsung bikin. Ya, jadi kita kalau otak kita kan perlu makanan yang berupa pengalaman-pengalaman dari saya, tapi
tubuh jasmaninya juga kita dapat Butuh diisi nih, Om. Perut butuh diisi. Om. Iya. Jadi lengkap ya, Jor? Yes. Untuk teman-teman nanti yang mau beli bisa langsung cek description box di bawah, termasuk nomor WhatsApp-nya Om Calvin tadi. Iya. Oh ya, Jor, jangan lupa Jor, ada Apa bumbu tuh? gado-gado, kita sudah luncurkan adiknya lagi. Bumbu rujak. Dan ini juga ada bawang goreng Dan ya. bumbu rujak kita, Jor, saya keluarkan kacangnya di luar dari ininya. Kenapa? Supaya lebih terjamin kerenyahannya. Ketika kita mencampurkan kacang di sini, otomatis kan Pasti kacangnya lebih bisa lembek, ulet, yes. bisa ulet ya. Tapi sekarang saya berpikir bagaimana ketika saya kan selalu coba, Jor. Ketika saya coba, wah ini kayaknya cocokkan dipisah nih. Dengan dipisah, maka ketika saat makan, teman-teman bisa dapatkan kacang yang masih crunchy. Yes. Ya, ini ada 3 varian rasa, pedas, sedang, dan tidak pedas. Ini duanya ada varian rasa. Dan ada adiknya lagi sudah nongol sekarang, Jor. Bawang goreng. Bawang goreng, ya. Ini teman-teman kalau tahu bikin bawang goreng itu 10 kilo bawang merah hanya menghasilkan 3 kilo saja. Waduh. Jadi 7 kilo itu susut, Jor. Dan ini bawang goreng ini tidak kita kasih campuran apapun. Tidak kita kasih tepung lah, Pilus, kadang-kadang apa lagi ya. kadang-kadang dicampurin kulit bawang merah di sini, Jor, ya. Tapi kita tidak mau lakukan itu. Kita murni hanya 100% dari bawang merah pilihan. Ya. Luar biasa sekali. Thank you, Jor. Tidak terasa obrolan kita dengan Om Calvin. Semoga obrolan kita kali ini bisa membawa motivasi, inspirasi untuk teman-teman semuanya yang ingin memulai bisnis atau ingin mengembangkan bisnisnya. So, thank you teman-teman semuanya dan sampai Thank jumpa you. di video berikutnya.